Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Sirastuti dengan NIM 2005520066 dari Program Studi Akuntansi Universitas Teguh Bang Semarang. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang sudah saya selesaikan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi akhir. Penelitian saya berjudul Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Purbalingga, dengan Pak Mariono sebagai dosen pembimbing saya. Masuk pada bab satu latar belakang penelitian ini, di mana pendapatan negara berasal dari tiga sumber, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara sangat berperan besar menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah daerah memiliki 16 jenis pajak daerah, dengan 7 jenis pajak menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan 9 jenis menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, yang salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan dikenakan pada tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali untuk wilayah yang digunakan dalam kegiatan usaha di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di Pulau Jawa sendiri, kontribusi penerimaan PBBP 2 terhadap seluruh penerimaan pajak daerah pada kabupaten rata-rata dari tahun 2017 sebesar 27,25%, tahun 2018 sebesar 27,53%, dan tahun 2019 sebesar 27,46%. Dan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga atas catatan laporan keuangan Kabupaten Purbalingga, penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai 2022 sudah sangat maksimal, karena realisasi penerimaan PBB-nya sudah mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dalam APBDP. Dan PBBP 2 menjadi kontributor terbesar kedua setelah pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak daerah di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan tingginya realisasi PBBP 2 di Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak itu sangat tinggi. Hal ini diindikasi bahwa ada beberapa faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi tingginya kepatuhan wajib pajak tersebut. Tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Purbalingga. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu teori atribusi. Teori atribusi memberikan penjelasan tentang bagaimana menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang. Dalam penelitian ini, teori atribusi relevan untuk variabel dependen yang menunjukkan bahwa faktor internal maupun eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori yang kedua yaitu teori of planned behavior atau teori perilaku terencana. Relevansinya dengan penelitian ini merupakan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Jika wajib pajak memiliki niat untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan terjadi perilaku tax compliance atau kepatuhan pajak. Selanjutnya, tinjauan pustaka untuk keempat variabel independen yang saya gunakan. Yang pertama, pendapatan. Kemampuan individu membayar pajak sendiri dipengaruhi oleh pendapatan. Masyarakat dengan pendapatan yang rendah akan menghadapi kesulitan dalam membayar pajak karena masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasar atau pokok mereka. Berbeda dengan masyarakat yang mempunyai pendapatannya lebih tinggi, maka akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik wawasan pengetahuan yang dimilikinya. Seorang wajib pajak yang berpendidikan akan lebih mengetahui manfaat serta arti penting dari pembayaran pajak. Wajib pajak akan memahami hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, hukum dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan sikap patuh dalam membayar pajak. Yang ketiga, pengetahuan perpajakan. Pengetahuan masyarakat tentang pajak akan membuat wajib pajak lebih mudah memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta akan sadar dan patuh terhadap kewajiban dan hak mereka tanpa harus dipaksa atau diancam dengan sanksi dan hukuman. Yang keempat, ada sanksi pajak. Sanksi pajak berperan krusial atau penting untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar pajak supaya tidak lagi meremehkan aturan mengenai perpajakan. Dalam penelitian ini ada 4 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hipotesis 2, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hipotesis 3, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dan hipotesis 4, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data primer atau data yang berasal dari sumber pertama. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang mempunyai tanah atau bangunan di Kabupaten Purbalingga, dan sampel dalam penelitian ini tidak terbatas. Jumlah wajib pajak yang memiliki properti tanah atau bangunan di Kabupaten Purbalingga mencapai 620.626 jiwa.
Setelah melakukan perhitungan sampel menggunakan rumus Lovin, didapatkan hasil sebesar 99,9 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel. Untuk menguji data yang sudah dikumpulkan, maka dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik menggunakan SPSS versi 25. Dan hasil seperti pada tabel di atas menunjukkan bahwa data valid, reliable, normal, dan juga tidak terdapat multikolinearitas, serta tidak terjadi heteroskedisitas. Maka selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi, uji F, serta uji tes untuk menguji hipotesis. Hasil pengukuran koefisien determinasi menggunakan bantuan SPSS di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasinya pada edges R² adalah 0,411, yang menunjukkan bahwa keempat variabel ini menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 41,1%, sedangkan sisanya sebesar 58,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya untuk uji F, berdasarkan tabel hasil dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Maka model ini memenuhi variabel pendapatan, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya untuk uji T, hasil pengujian statistik pada variabel pendapatan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 dan juga nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan juga nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Setelah dilakukan uji hipotesis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu variabel pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBBP 2 di Kabupaten Purbalingga, yang artinya hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 4 ditolak. Sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBBP 2 diterima. Sekian hasil penelitian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.